Oke. Ya, demam itu baik. Heeh. Jangan takut sama demam. Keren. Iya, balik lagi ya, karena ujung-ujungnya yang diharapkan adalah obat. Ya, padahal ke dokter itu harusnya ultimate resultnya ya, yang hal utama yang didapat adalah ini masalah anaknya apa ya, dan pengetahuan. Ya, kata cara terbaik untuk mengatasinya bagaimana. Yang didapat itu ilmu. Jadi ya udah, batuk pilek ya udah banyak minum atau ya. Kalau mau nyamanin boleh kasih anget-anget, kasih anget kek, jeruk nipis campur madu ya, kasih air anget boleh ya. Jadi nggak harus pakai obat. Nggak perlu pakai obat. Berobat ya. Tidak perlu ya. Begitu juga demam. Begitu demam ya. Biasa orang paracetamol. Iya. Orang tua sangat khawatir dok. Biasa kalau anaknya itu demam panas, takutnya sepsis, takutnya ada infeksi atau dia staph atau apa ya. Kejang. Oke. Ya, demam itu baik. Jangan takut sama demam. Ada batas itu ya tertentu dok, sampai panasnya demam sampai berapa itu yang agak dianggap berbahaya. Demam yang merusak. Ya. Demam yang merusak sel adalah demam yang 42 derajat ke atas. 40 derajat Celcius. Jarang ya. Iya. Ya, biasanya 42 ke atas itu kan kalau yang sakit berat, yang di ICU ya, hipertermi. Iya. Demam itu terkontrol oleh hipotalamus. Dia jarang liar sampai terlalu tinggi. Ya, jadi demam. Lagi-lagi banyak minum, mandi hangat. Ya, obat antipiretik hanya untuk menyamankan. Kalau anak jadi rewel sekali, boleh. Ya, paracetamol. Ya, tapi kalau dia bisa ditenangkan dengan dipeluk, dengan mandi hangat, banyak minum, ya nggak perlu obat juga. Jadi nggak konsumsi paracetamol, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau memang anaknya rewel saja, ya boleh ya untuk sementara. Ada tuh tablet paracetamol yang 100 mg ya, itu bisa dikasih ke anak-anak, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak perlu amat juga ya. Iya. Ini biasanya orang tua khawatir ya, kadang-kadang waktu lagi malam tidur orang tua juga terganggu ya, biasanya kalau anaknya rewel ya, sehingga anaknya diberikan paracetamol atau seperti itu. Sakit ya. Namanya lagi sakit ya pasti ada rewel. Ya kalau memutuskan untuk menjadi orang tua, ya perlu memahami bahwa anak kita sakit. Iya. Dok, ini juga apa? Mengingat itu ya pengalaman dari orang tua waktu anaknya sakit ya, kadang-kadang kita melihat bahwa apa yang diberikan untuk yang diresepkan untuk dokter kepada anak ya, itu kelihatan obatnya banyak sekali dok ya. Ini saya lihat berbeda sekali dengan yang di luar negeri ya. Mereka tuh sangat agak berhati-hati, terutama penggunaan antibiotik ya dok ya. Apakah kelihatan waktu di Indonesia sakit dikit langsung antibiotik keluar, itu kayak sepertinya orang-orang di Indonesia tuh sudah banyak sekali ya pengalaman ya, konsumsi antibiotik. Jadi kalau batuk pilek, muntah, diare itu udah umumnya nggak butuh antibiotik ya, common cold. Batuk pilek yang butuh antibiotik hanya kalau diagnosisnya pneumonia, difteri, sama pertusis. Ya, kalau bukan pneumonia, bukan difteri, bukan pertusis, nggak butuh antibiotik. Ya, atau pada anak besar ada tambahan pharyngitis streptococcus, itu baru butuh antibiotik. Tapi pharyngitis streptococcus gejala utamanya bukan batuk pilek ya, gejala utamanya adalah nyeri menelan, gitu. Jadi yang harus dipahami, antibiotik itu hanya untuk bakteri, titik ya. Dan penyakit sehari-hari pada anak itu umumnya virus, jadi umumnya nggak butuh antibiotik. Jadi ya? Batuk pilek tidak disarankan ya dok? Enggak lah, batuk pilek kan virus. Enggak, biarin aja ya. Ingusan, batuk ya, it's a part of growing. Ya. Apakah itu bisa untuk pemberian antibiotik untuk mengobati infeksi sekunder atau apa yang mungkin yang akibat dari? Enggak. Tidak ada istilah infeksi sekunder pada common problem. Ya,
infeksi sekunder kepada anak dengan sakit berat ya, pasca operasi itu ada infeksi. Kalau enggak yang bukan ya, atau anak yang mengalami HIV atau sistem imunnya yang terdepresi gitu ya, jadi ada infeksi oportunistik. Kalau pada individu sehat untuk common issue, common problem ya nggak ada istilah infeksi sekunder. Ya. Jadi batuk pilek, diare akut itu virus, ngebut antibiotik, titik. Oh, baik-baik ya. Ya, perkuat daya tahan tubuhnya. Ajarin makan yang benar, ya. Nggak usah pusing-pusing sama aneka obat batuk sirup, ya. Vitamin dari buah, sayur, ya. Vitamin itu mikronutrien, dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi pastikan memang pada bayi ada rekomendasi untuk menambahkan zat besi sama vitamin D, ya. Tentu itu ya, tapi sementara ya kalau Bapak Ibu khawatir, kalau memang di rumah sudah ada yang dibeli dan tidak ada gejalanya itu penurunan produksi urin ya, maka bisa silahkan dilanjutkan ya. Tapi tidak perlu beli baru. Kalau emang nggak punya di rumah ya udah, sementara zat besinya didapat dari makanan ya. Ajak anaknya makan daging, ati ya 5 kali seminggu. Ya, 2 hari aja masak daging atau ati ayam cukup. Ya, lalu vitamin ya dari buah dan sayur ya. Ajarin makan buah dan sayur. Buah dan sayur tidak didapat dari botol-botol. Buah dan sayur yang didapat dari tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan, bukan dari botol-botol. Gitu. Itu mungkin cara gampang ya dok ya, untuk orang kasih apalagi yang bentuknya gummy atau permen atau anak kan suka ya. Iya, tapi itu kan sama sekali tidak mendidik, justru menjerumuskan anak kita. Iya. Skill untuk makan sehat itu diperlukan untuk hidup yang baik sepanjang hayat, ya. Jadi kemampuan untuk memilih makanan yang sehat itu diperlukan sama anak-anak kita, ya, Bapak Ibu, mahasiswa, adik-adik, ya, ajarkan, ya, supaya itu menjadi sesuatu yang otomatis, ya, bangun tidur otomatis ngambil jeruk, ya, kalau lihat buah ya otomatis langsung makan, ya, tanpa tiap makan ada sayurnya. Itu supaya itu menjadi habit. Menumbuhkan habit itu kan ya PR utama orang tua ya, mengembangkan kebiasaan baik. Jadi ya sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir karena kebutuhan anak untuk obat sirup sebetulnya amat sangat sedikit. Batuk pilek jelas tidak perlu, demam juga tidak perlu. Vitamin ya, kecuali masa bayi, maka dia hanya ya udah bisa didapat dari makanan. Oke. Ya. Cukup ya dok ya? Cukup ya dok dari makanan? Cukup dong. Orang tua kadang khawatir anaknya kurang gizi atau apa. Ya tiap kali makan itu ya. Dulu juga manusia nggak ada pabrik obat, ya bisa jadi 7 miliar kok. Iya. Ya. Dok ini juga mulai ada beberapa mereka mulai agak takut ya, orang tua. Biasa kan kalau untuk yang penggunaan obat-obatan itu sangat masyarakat sekarang juga udah mulai itu juga ya, karena dia pernah sakit kemudian dikasih resep sama dokter antibiotik dan segala macam obatnya. Akhirnya anaknya sembuh, kemudian anaknya sakit lagi dia langsung beli sendiri ya, karena apalagi sekarang perkembangan online shop itu sangat gampang, mereka langsung beli aja gitu. Iya, self diagnosis sama self diagnostik ya, tampak ini sih ya. ke dokter. Iya, balik lagi ya, karena ujung-ujungnya yang diharapkan adalah obat. Ya, padahal ke dokter itu harusnya ultimate result-nya ya, yang hal utama yang didapat adalah ini masalah anaknya apa ya, dan pengetahuan. Nah, ya, cara terbaik untuk mengatasinya bagaimana. Jadi yang didapat tuh ilmunya, ya. Dokter kan bukan tukang obat, ya. Kalau dokter tukang obat ya sekolahnya nggak perlu 6 tahun ya, tambah lagi spesialis 4 tahun 5 tahun ya, sekolahnya nggak perlu lama-lama. Jadi yang harus didapat dari dokter adalah ilmunya, bukan resepnya. Bukan resepnya. Iya dong. Iya. Ini memang betul ya, persepsi masyarakat kalau ketemu dokter dia merasa kalau ada dokternya kasih obatnya banyak itu dokternya canggih tuh. Kalau nggak kasih obat itu kayak kurang canggih ya. Apalagi cuma nasihatnya tradisional ya. Baik makan, banyak tidur. Udah itu aja dok. Ngapain ke dokter kalau gitu?
Betul. Jadi ini buat adik-adik mahasiswa kedokteran ya, atau tenaga kesehatan lainnya, jelaskan patofisiologinya. Jadi bukan cuma Bu ini nggak perlu apa-apa ya, udah makan buahnya ya pastilah orang bingung ya. Jelaskan patofisiologinya, jelaskan apa itu batuk, apa manfaatnya batuk, pakai gambar kalau perlu. Saya biasanya suka gambar tuh saluran napas gitu ya, digambar, siliannya digambar dan sebagainya. Jadi orang tua tuh punya gambaran dengan pasti batuk pilek itu apa, demam itu apa. Jelaskan patofisiologinya satu, ya. Nah, tugas dokter itu menjelaskan itu ya dok. Iya, jelaskan patofisiologinya, ya. Makanya sekolah kedokteran lama karena ilmunya, ya. Kalau tinggal nulis resep, tinggal ngasih nasihat doang mah, nggak usah lama-lama sekolahnya, ya kan? Jelaskan patofisiologinya. Dia ajarin cara mengetahui tanda bahaya. Apa saja alarm sign-nya, ya. Hitung napas anak itu gimana caranya? Ajarin. Ya, menilai dehidrasi gimana aja caranya. Kalau ada diare kan dehidrasi ya. Ajarin. Ada demam ya, ajarin. Ya, cara menilainya seperti apa. Ya, lalu jelaskan what to expect. Ini batuk pilek akan terjadi berapa lama? Estimasinya. Ya, ini 1 minggu, bisa 2 minggu, ya demamnya bisa 3-5 hari. Which is normal gitu. Jadi jelaskan what to expect, apa yang akan dihadapi orang tua itu dijelaskan. Nanti bisa muntah ya Bu, muntah karena batuk itu normal, karena muntah dan batuk diperantara oleh saraf yang sama. Ya, demam bisa ada kemungkinan kejang, ya namanya kejang demam. Kejang demam itu, tapi kejang demam biasanya terjadi dalam 48 jam pertama. Kejang itu mengerikan tapi tidak berbahaya. Kelihatannya dia memang menakutkan tapi tidak berbahaya. Sebagai itu kejang demam. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kejang? Jadi informasinya tuh lengkap, mumpuni, ya. Kelihatan ada ilmunya, ada isinya, bukan cuma sekedar nggak apa-apa Bu ini banyak minum aja ya. Ya iyalah. Oke. Jadi untuk para tenaga kesehatan, untuk para mahasiswa kedokteran, kuasai betul nih keluhan yang sehari-hari, kuasai patofisiologinya dengan baik, kuasai natural course of the disease-nya ya. Ini yang bisa memberi penjelasan yang luas kepada pasien. Jadi pasien juga happy meskipun tidak dapat resep. Jadi kita mengubah pelan-pelan persepsi masyarakat bahwa ke dokter itu untuk dapat ilmu, bukan untuk dapat resep semata. Oke, baik. Dok, iya ya. Ini Dokter Francisca juga itu ya dok, sempat nulis ya buku yang berjudul A, Z, Penyakit Naga Anak dok. Nah, mungkin dokter bisa cerita sedikit ya, apa isi buku itu ya dok? Ya itu isi bukunya yang saya jelasin tadi panjang lebar. Ya, bagaimana sistem kekebalan tubuh kita, bagaimana mekanisme cara kerja seorang dokter seharusnya, itu ada di situ ya buat para orang tua. Ya buat ada di mahasiswa kalau mau baca itu buku lama sebetulnya ya, udah terbit tahun berapa, 2000 berapa itu ya, 2015 kalau nggak salah, 2016 itu publishnya. Iya. Agak lama. Ya mungkin pustakaan ini juga agak lama tapi nggak banyak berubah sih. Yang intinya sih belajar ya. Tapi itu buku saya banyak yang itu Pak, banyak apa namanya? Ya. Dibaca. Jadi kalau beli di Shopee apa segala ya, yang original aja di Google Bookstore ya. Oke. Beli di Google Bookstore. Iya. Baik dok. Dok, jadi untuk yang untuk obat ya dok, karena orang berpikir bahwa itu obat itu akan membantu, tapi kadang ternyata lewat kejadian ini kita juga melihat bahwa ternyata ada juga penggunaan yang memang tidak seharusnya, overuse ya, dari penggunaan obat-obatan yang seharusnya memang tidak perlu ya. Mungkin karena orang tua, sebenarnya bukan orang tua memang berpikir buruk untuk dengan sengaja ya, mungkin karena kurang pengetahuan ya dok. Ya mungkin karena kita juga berpikir bahwa karena juga pemberi layanan kesehatannya masih belum berperilaku sebagaimana yang sesuai dengan evidence dan teori ya. Karena biasanya kalau kita sebagai pasien ya untuk bertanya kepada dokter, kadang-kadang nggak semua dokter ya itu memberikan meluangkan waktu untuk
mampu bisa menjelaskan secara detail kenapa penyebab ini, anak saya kenapa dok. Mungkin karena orang tua juga, apalagi yang baru pertama kali punya anak ya, mereka juga ingin memastikan anaknya aman. Ya, but it takes two to tango. Jadi orang tua juga perlu belajar. Orang tua juga perlu belajar. Pertama dari ketika memutuskan punya anak adalah maka harus punya kemauan dan kemampuan untuk belajar. Apa yang harus orang tua lakukan? Ya, di setiap tahapan usia, setiap tahapan tumbuh kembang akan selalu ada tantangan. Jadi, jadilah orang tua yang pembelajar. Itu adalah modal paling utama dan penting untuk jadi orang tua. Ya, kadang-kadang kesulitannya juga orang tuanya nggak puas kalau nggak diresepin. Betul. Gitu. Dan ke dokter memang tujuannya cuma memperpanjang resep misalnya ya, dok tolong dong resepin ini. Iya. Karena itu dokter ya, itu ya. Itu tango, betul ya. Jadi bagi orang tua nggak ada sekolahan jadi untuk menjadi orang tua. Dan orang tua adalah tugas yang maha besar sekali ya. Tuhan titipkan kita manusia baru untuk kita besarkan ya. Harapannya tentu kan menjadi manusia yang baik, yang bahagia, yang berguna ya. Nah, tentunya kitanya ini yang dititipi sama Tuhan tentunya harus punya modal. Dan modal yang paling penting adalah kemauan untuk terus belajar. Belajar, oke. Bukan Jadi sekedar ya. bukan sekedar orang tua saya dulu begini juga saya hidup aja ya, saya juga bisa jadi ini jadi itu ya, atau teman-teman saya juga begini gitu. Jadi ini orang tua pembelajar ya, apalagi sekarang era informasi ya, belajar menjadi sangat mudah. Untuk Bapak Ibu saya sarankan buka milisehat.org ya, itu salah satu website ya yang dikembangkan oleh YOP, Yayasan Orang Tua Peduli. Ini yang bahasa Indonesia, Milisehat YOP. Kalau mama papa mau lihat yang berbahasa Inggris ada banyak lagi. Ada mayoclinic.com, ada rch.org.au dari Australia, buka yang site untuk parents ya. Di situ ada common problems pada anak ya yang dijelaskan dengan sangat baik ya. Walaupun belum ada background kedokteran bisa dok ya untuk belajar informasi seperti bisa, ini. Memang itu untuk parents kok. Untuk parents ya, oke. Iya, jadi bahasanya bahasa awam. Ya, yang penting ada kemauan pasti bisa. Oh, baik dok. Ya. Oke deh. Oke deh Pak Feli. Terima kasih banyak Dokter Francisca untuk edukasinya, untuk beberapa pesan penting ya yang tadi disampaikan ya. Selamat pagi. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih.